Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam sama-sama kita berselawat pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada seluruh keluarga dan sahabatnya sekalian. Kita hormati seluruh jamaah, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita sejenak pada maghrib yang berbahagia ini, supaya kita meningkatkan ibadah kita lewat itikaf zikir, dan kita beri dengan kajian-kajian Islam. Pertama dengan kajian ini jadilah bahan pengaman bagi pribadi yang menyampaikan sebenarnya sidang jamaah yang mendengarkan. Kepada Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita diciptakan oleh Allah di atas permukaan bumi ini dengan tujuan yang pertama sebagai khalifah, yang kedua untuk beribadah kepada-Nya. Jadi dua tujuan ini dibebankan oleh Allah kepada kita, yang hikmahnya untuk kita, baik kita sebagai pemimpin khalifah hikmahnya untuk kita, maupun sebagai pelaksanaan ibadah yang hikmahnya juga untuk kita. Tidak, maka oleh karenanya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita dihadapkan oleh dua perkara baik dan perkara buruk. Untuk melakukan perkara baik itu sangat mudah, yang susah untuk melakukan perkara buruk. Namun kedua-dua perkara tersebut akan selalu mengelilingi kita selaku umat manusia, baik perkara baik maupun perkara buruk. Perkara baik diantaranya termasuk urusan ibadah. Dalam kita beribadah kepada Allah, ada ibadah itu yang mengikat dengan waktu, ada ibadah yang mengikat dengan tempat, ada pula ibadah yang mengikat dengan waktu dan dengan tempat. Seterusnya yang keempat, ada juga ibadah yang tidak terikat dengan waktu, juga tidak terikat dengan tempat. Apa contohnya? Contohnya yang tidak terikat dengan waktu dan dengan tempat, zikir dan selawat. Kapan saja, di mana saja, dia akan selalu menjadi ibadah kita. Setiap yang kita lafazkan, baik itu lafaz zikir maupun lafaz selawat kepada Nabi, nilainya ibadah. Pertanyaannya, apakah pelafalan tersebut harus dengan ikhlas? Tidak mesti. Kalau ikhlas mempunyai nilai ganda.
Nilai lafaznya, nilai keikhlasannya. Kalau tidak ikhlas, dapat satu timbangan dari Allah, yaitu nilai pelafalannya. Misalnya kita tidak ikhlas berselawat kepada Nabi, apakah ada nilai ibadah di situ? Ada. Karena setiap selawat yang kita ucapkan nilainya ibadah. Kita melafazkan zikir la ilaha illallah, subhanallah, dan banyak yang lain-lain. Tapi tidak ada nilai ikhlas dalam melafazkan. Ada nilai ibadahnya? Ada. Kenapa? Karena zikir yang kita baca itulah ibadah. Kemudian ada ibadah yang terikat dengan waktu. Apa ibadah yang terikat dengan waktu? Kayak misalnya sholat, kayak misalnya puasa. Seiring datangnya waktu, datangnya perintah, baik itu sholat maupun puasa. Ada ibadah yang terikat dengan tempat saja. Apa contohnya? Salah satu contoh iktikaf. Iktikaf adalah nilai ibadah yang terikat dengan tempat. Tidak sah iktikaf di luar daripada tempat yang dikhususkan. Misalnya masjid. Kita iktikaf di warung dari pagi hingga sore dengan niat iktikaf. Sah tidak? Kenapa? Karena bukan tempatnya. Kemudian ada nilai ibadah yang terikat dengan waktu dan terikat dengan tempat. Apa contohnya? Ibadah haji. Ibadah haji mau tak mau harus di dalam bulan haji. Banyak sekali orang ingin kerjakan di bulan haram, sah tidak? Itu terikat dengan waktu dan juga terikat dengan tempat. Ibadah haji harus mesti di tanah suci Mekah, tidak bisa di tanah-tanah yang lain. Makanya setiap ibadah itu ada pengikatnya masing-masing. Salah satu contoh yang lain yang terikat dengan waktu, misalnya kurban. Ini di sini akan kita perkembang sedikit menyangkut dengan kurban, dan kita akan menghadapi momennya tepatnya 10 Dzulhijjah yang hanya menghitung beberapa hari lagi. Ibadah kurban mengikat dengan waktu, khusus di bulan haji 10 Dzulhijjah, hari ke-10-nya, hari ke-11-nya, hari ke-12 dan hari ke-13. Dalam 4 hari ini, dalam 4 waktu ini, disitulah pelaksanaan kurban, bentuk ibadah. Sebagai tugas kita diutus oleh Allah di atas permukaan bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salah satu bentuk ibadah yang kita lakukan termasuk berkorban dan banyak. Kepada itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dasar daripada ibadah kurban ini diawali dari syariat Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Allah memerintahkan kepada kurban terhadap putranya yaitu Ismail alaihi salam. Sehingga syariat daripada Nabi Ibrahim tersebut sampai sekarang masih disyariatkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad dan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga pada zaman sekarang. Adapun hukum kurban tersebut secara umum sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan.
Secara umum, hukum fidyah adalah sunat yang dikuatkan. Oleh karenanya, bagi kita yang terkadang dianugerahi berupa nikmat oleh Allah harta, maka salah satu bentuk syukur atas harta yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan kita pergunakannya pada jalan yang diridhai olehnya. Salah satu jalan yang diridhai olehnya termasuk berkorban dengan menyembelihkan satu hewan ternak, baik berupa kambing, sapi, atau biri-biri, atau yang lain yang sejenis kibas, di jalan Allah semata-mata pada hari 10 Dzulhijjah selesai pelaksanaan hari raya Aidil Adha. Itu adalah salah satu bentuk ibadah yang bisa kita lakukan menyangkut dengan tempat sebagai tugas kita diutus oleh Allah di atas permukaan bumi untuk melaksanakan ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum." Saya disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunat bagi kami. Ini dasar. Dasar perintah ibadah kurban yaitu hadis Rasulullah, bahwasanya kita diperintahkan untuk berkorban dan hukum berkorban itu adalah sunnah. Sunnahnya ini bagi kita umat Nabi, adapun bagi Nabi hukumnya wajib. Maka setiap Nabi semua ada melaksanakan ibadah korban, termasuk yang paling banyak yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap hari nahar 10 Dzulhijjah selalu ada melaksanakan penyembelihan. Namun kita umatnya disunahkan untuk melakukan penyembelihan tersebut. Adapun jenis binatang yang disah untuk dikorbankan yaitu binatang yang tidak mempunyai cacat, misalnya pincang, sangat kurus, sakit, putus telinga, putus ekor, dan telah berumur sampai umur. Ada beberapa kategori hewan yang sah untuk dilaksanakan kurban. Tidak semua hewan kita jadikan kurban. Salah satu hewan yang memenuhi syarat untuk kurban yaitu hewan tersebut tidak cacat. Salah satu cacat yang tidak sahnya yaitu semisal pincang, ada kaki satu. Ada hewan ternak di rumah, namun ada kaki. Apakah boleh kita lakukan penyembelihan sebagai hewan kurban? Itu tidak sah. Karena kurban itu merupakan salah satu ibadah khusus yang mempunyai syarat dan ketentuan pelaksanaannya. Termasuk syarat dan ketentuan pelaksanaannya kita laksanakan pada 10 Dzulhijjah, dan hewan yang kita laksanakan kurban itu tidak memiliki cacat.
Baik, barangkali dari beberapa penyampaian di awal untuk tugas kita sebagai khalifah dan beribadah kepada Allah. Salah satu ibadah yang kita jalankan pada malam yang berbahagia ini yaitu dengan kurban. Terkadang di antara orang tua kami di materi yang telah kita sampaikan itu satu percayaan. InsyaAllah bila nanti kami sanggup menjawabkan pertanyaan ini akan kami jawab. Bila tidak, kita pending atau kita alihkan kepada guru kita yang lain yang pun dengan kajian yang telah kita kaji dari awal kita sekarang. Pertanyaan? Kalau tidak ada, kami lanjut materi yang lain. Baik, Ustaz mau bertanya sedikit mengenai tentang pahala bagi orang yang berkorban. Jadi, apakah orang yang berkorban itu pahalanya misalnya dia berkorban seekor kerbau atau seekor sapi, pahalanya sama seperti banyaknya bulu hewan tersebut? Apakah pahalanya itu sebanyak juga bulu hewan korban yang dia korbankan? Yang kedua, apakah orang yang berkorban, misalnya dia satu senit, misalnya satu kelompok 7 orang, jadi dia berkorban cuma satu senit. Jadi bagaimana dengan pahalanya itu? Apakah juga sama seperti sebanyak bulu hewan korban itu atau sebagian yang besar? Baik, terima kasih. Yang pertama menyangkut dengan pahala. Ini kalau menyangkut dengan pahala, nampaknya jawaban yang tepat wallahu alam. Karena pahala itu hanya Allah yang memberikan. Menyangkut dengan nilainya juga Allah yang akan menentukan. Namun dalam syariat kita digambarkan tentang misalnya kalau sholat jamaah lebih tinggi derajatnya daripada sholat sendiri-sendiri hingga 27 derajat. Itu adalah salah satu bentuk dorongan kepada kita sehingga kita ini yakin dan teguh untuk melakukannya. Begitu juga dengan korban. Ada hadis yang menjelaskan pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berkorban semisal banyaknya bulu binatang yang dikorbankan. Iya, itu sebagai salah satu bentuk motivasi dan membangkitkan semangat kita untuk berkorban secara nyata. Namun hakikat daripada pahala itu bisa jadi lebih daripada itu. Wallahu a'lam. Allah yang maha lebih daripada itu. Bahkan tidak ada batas atas timbangan amal ibadah yang kita lakukan. Lebih-lebih ini satu riwayat dijelaskan bahwa yang kita korbankan itu binatang yang paling kita kasih. Itulah yang paling utama untuk dikorbankan. Supaya apa ini? Tanpa rasa keikhlasan kita dalam beribadah. Malah dituntut kepada yang mempunyai hewan kurban
untuk menyembelihnya sendiri. Yang paling utama, kita sendiri selaku yang berkorban, kita sendiri yang menyembelih, tidak sanggup. Bila tidak sanggup, kita dituntut untuk memperhatikan Bapak Imam atau siapa saja yang menyembelih. Di saat penyembelihan itu kita lihat supaya melahirkan keikhlasan. Bahwasanya apa yang kita lakukan untuk pengorbanan taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai gambaran di pertanyaan guru kita tadi, untuk memudah kita sebanyak guru kipas, sebanyak guru kami, luar biasa. Tapi dari Allah lebih daripada yang dijelaskan. Itu sebuah perumpamaan penjelasan yang mudah kita pahami. Barangkali demikian. Menyangkut dengan bahagian tadi, ada 7 bahagian. 7 bahagian. Kalau misalnya hitungan bulu unta ada 7 bulu misalnya. Kalau kita bagi 7, tentunya bagian kita sesuai dengan bagian kita. Namun kita tidak hanya di situ pijatan kita. Kita yakin yang diberikan oleh Allah jauh daripada apa yang kita korbankan. Insyaallah. Terima kasih. Dan yang luar biasa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya, kalau di tanah suci yang dijadikan kurban itu ada kibas, ada unta, kan begitu. Tapi kita kan di Indonesia ini yang kita jadikan korban karena kita kan tidak ada unta, yang ada kibas atau buri-buri ada di Indonesia. Yang lalu kita menggunakan sapi atau kerbau. Nah, jadi bisa dia beralih ke kerbau atau sapi. Hukumnya itu bagaimana Pak? Kira-kira atau memang itu juga sebuah ketentuan atau karena tidak ada kita unta di Indonesia lalu kita kerbau seperti itu kerbau. Nah ini bagaimana kira-kira Pak? Apa memang sudah sebuah ketentuan yang ini apa memang bisa? Kira-kira demikian Pak. Terima kasih. Baik. Pada dasarnya kurban itu malah lebih berat. Kalau kita merujuk pada dasar apa yang disebut anak. Karena Allah Maha Tahu hambanya tidak sanggup membawa. Kemudian dialihkan menjadi kipas. Ketika peralihan menjadi kipas dan hewan yang sejenis dengannya akan dibunuh. Kipas itu pun bukan kipas sembarangan. Langsung dari surga diturunkan oleh Allah sebagai pengganti lehernya Nabi Ismail alaihissalam ketika ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim. Maka syariat pengalihan dari masa Nabi Ibrahim juga berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW. Adapun menyangkut dengan binatang tadi, ini di setiap daerah mempunyai hewan tersendiri. Disitulah hadir syariat menjelaskan kepada kita bagaimana yang seharusnya dalam pengamalan syariat. Adalah yang namanya hukum fikih. Fikihlah yang menjawab tentang umurnya,
tentang tidak cacatnya berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 4. Jadi dalam artian unta dan sapi pada saat itu sudah ada. Cuman kebanyakan hewan ternak yang ada di tanah suci itu adalah unta. Kalau kita nggak ada, kembali kepada pilihan yang kedua, apa? Bakarah, sapi ataupun bentuk yang lain, kerbau misalnya, itu sama satu tingkat. Begitu juga dengan perintah zakat. Perintah zakat ada unta, ada sapi, ada kerbau dan sapi satu tingkat. Baik, terima kasih. Insyaallah. Itulah hadirnya syariat untuk memudahkan kita. Kalau tidak, warga negara Indonesia tidak ada hewan kurbannya. Kalau harus unta, sah juga kita menjadi unta itu hewan kurban. Bismillah, hadir syariat memberi kepada kita jalan keluar untuk memudahkan dalam urusan ibadah. Baik, terima kasih. Apa yang asas kita orang tua ini berbuat yang sakit. Jam berapa waktunya? Masih ada waktu? Kadang ada di sebelah ada perayaan di tuan kurban. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ustaz dan semua jamaah yang hadir. Pertanyaan saya di sini mengenai syarat kurban. Jadi persyaratannya tadi termasuk yang tidak cacat. Jadi pertanyaan saya, kebiasaan kita di sini itu kerbau atau sapi rata-rata kupingnya dipotong. Apakah kupingnya dipotong atau dibelah itu masuk kategori cacat atau bagaimana penjelasannya? Nah, demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un la yujzibu fil bihadi aurahu bayyin auraha wa gharidatu bayyin marabaha wa arjahu bayyin arajaha wal ajfa'u ladila umin. Artinya dari Barrah bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban. 1, rusak matanya, buta. 2, sakit yang nyata sakitnya. 3, pincang yang nyata pincangnya. Ada pincang yang itu terasa yang nyata. 4, kurus yang nyata kurusnya. Ini di 4 cacat ini tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Karena bentuk kurban itu bentuk ibadah, melahirkan keikhlasan. Melahirkan keikhlasan yang setinggi-tingginya, salah satunya adalah kurban.
Jadi bila seandainya kita berkorban masih ada perhitungan dalam pengorbanannya, baru melahirkan bentuk keikhlasan yang sempurna. Misalnya ada hewan ternak 1, 2, 3 yang kita bawa yang kurus. Jadi masih kita memperhitungkan keikhlasan kita dalam berkorban. Ada 1, 2, 3 hewan ternak yang kita pelihara, yang kita bawa yang murah. Hilang rasa keikhlasan pada Allah. Karena bentuk daripada korban itu, tak korban itu mendekatkan diri kepada Allah dengan pengorbanan yang sempurna, yang paling sempurna kalau termasuk salah satu pilihan dalam korban. Di saat kita berkorban, ada 2 hewan katakanlah kembar, sama warnanya, sama bentuk kulitnya, sama bentuk gemuknya. Di antara mereka mana yang paling kita cintai? Mana yang paling kita sayangi? Sampai ke situ diperhitungkan dalam nilai pengorbanan. Pengorbanan ini yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi, itulah yang kau korban. Makanya kalau kita korbankan bentuk yang lain, rasa keikhlasan dalam berkorban ini berbeda. Masih memperhitung ini yang kurus, ini yang pincang, kulit ini yang mempunyai rasa. Tapi bagaimana dengan tradisi yang berlaku? Ini sedikit demi sedikit. Bagi kita yang peternak, bila seandainya hewan ternak kita jadikan hewan kurban ke depan, usahakan dalam memberi sebuah tanda, jangan hilang bentuk daging daripada hewan kurban itu. Kalau seandainya hilang, kita potong telinga itu hilang. Adapun kita belah masih utuh, kan kita belah. Jadi berpisah dari satu tempat ke tempat yang lain, masih utuh. Insya Allah masih bisa. Tapi kalau terpotong, itu tidak bisa. Terpotong ekor, terpotong telinga, itu bahagian daripada cacat yang tidak bisa untuk korban. Kenapa? Karena seperti tadi, korban ini salah satu bentuk ibadah khusus. Kalau bentuk ibadah yang lain, untuk sedekah bisa, Ustaz, sangat-sangat bisa. Untuk sedekah apa nggak bisa? Nah, bantu anak yatim, bantu fakir miskin, kebetulan saja kita sebut pada hari nahar itu sah-sah saja. Namun kalau untuk hewan kurban, carilah hewan kurban. Bila perlu, mana yang paling disukai, itulah yang dijadikan sebagai korban. Baik, terima kasih Pak. Ada yang lain? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita pada Allah bersama nanti yang berhormat Pak Ustaz dan jamaah. Hari ini barangkali banyak yang berkorban karena itu kurang. Nah, ini menyangkut dengan pembagian Pak Ustaz dan mana sepertiga daripada dagingnya bisa diambil oleh yang saya. Nah, ini banyak kejadian. Katakanlah di Republik dari kelompok itu hanya 3 yang didaftar. Kebetulan 4-nya lagi karena waktu mungkin sehingga tidak datang lagi. Sehingga beberapa kali kita arahkan mereka ke tempat lain. Misalnya kelompok 5 tidak cukup, orangnya hanya 3. Kebetulan di Amerika 4. Jadi kita gabungkan ke sana. Sehingga para saya perlu tidak sia-sia. Nah, pembagiannya memang nanti panitia dari Amerika itu akan memberikan 3 kantong plastik itu saja. Nah, kira-kira yang pembagian atau disedekahkan kepada masyarakat itu bisa tidak kita minta kemari yang 3 bagian? Nah, ini mohon penjelasan Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Ini menyangkut dengan teknis di lapangan lebih banyak ini. Nah, ini memang benar yang kita jawab karena menyangkut dengan realita yang
terjadi di lapangan. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi, orang yang berkorban. Orang yang berkorban, korbannya itu akan menjadi dua macam hukum di saat ia ingin berkorban. Yang pertama menjadi hukumnya sunat muakkad. Yang kedua bisa jadi berubah menjadi wajib karena sebab nazarnya. Kita bilang yang sunat muakkad, yang biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara kelompok, pribadi, keluarga dan sebagainya. Hewan kurban yang disembelih atau yang dikorbankan melalui panitia, hendaknya kita percayakan teknik pembagiannya kepada panitia. Karena hukum dasarnya yang paling utama, siapa yang paling terlibat dalam berkorban itu? Kita pribadi. Misalnya ada 7 orang, panggil kita 7 orang, sembelih sendiri, bagi sendiri, itu yang jauh 100%. Itu korban yang biasa. Namun kan berbagai macam keterbatasan kita, bisa jadi kita tidak sempat ataupun tidak ada pengetahuan tentang pembagian ataupun banyak hal-hal yang lain, sehingga oleh PKM, oleh aparatur desa membentuklah panitia, sebuah cara yang luar biasa. Maka di saat terbentuk panitia, setelah kita serahkan ke panitia, selesailah bentuk pengorbanan kita pada korban tersebut. Tinggal panitia melaksanakan sesuai dengan tuntunan. Bila tidak dilaksanakan sesuai dengan tuntunan yang menjadi tuntutan Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian itu panitia, maka untuk jadi panitia ini jangan suka-suka, karena ini amanah ibadah orang kita. Benar kita laksanakan, menjadi pahala bagi kita karena membantu urusan kebaikan, pahala bagi yang berkorban. Salah yang kita laksanakan, semua kesalahan menjadi tanggung jawab. Makanya kalau kita kurang paham, kurang ilmu di situ, lebih terserah pada pilihan. Lepas kita adalah pengorban sejarah. Kalau seandainya kita sanggup, mana yang kita berusaha bagi sendiri, itu yang paling bagus. Itu yang paling luar ya. Cari makan miskin bagi sendiri, sebahagian yang lain ambil kita yang korban. Karena kalau korban sunat, malah 2/3 boleh untuk yang berkorban, 1/3 untuk bagian miskin. Kalau sudah kebaliknya masih utuh, ayolah kita serah pada mereka. Masa telah jadi daging masih yang boleh. Gimana juga amanah kita saja. Oh, seandainya panitia ini, lihat panitia juga tidak cukup petang, pasti siapa yang berkorban akan dibagikan. Itu hak mereka. Kalaupun nggak dikasih, yang namanya pengorbanan dari awal. Kita ke berkorban serah panitia, kasih nggak kasih kita serah kamu. Nah, kalau bahasa yang mereka berikan, terserah kamu kasih nggak kasih apa. Makanya tidak ada istilahnya itu kapan ya kemudian dari depan. Kalau bisa laksanakan dulu itu bagus. Oh, nggak ada. Terpaksa kita dengan lapang dada yang namanya juga korban. Bukan hanya urusan korban, urusan zakat juga demikian. Misalnya kita ini bayar zakat fitrah, serah kepada panitia. Setelah kita serah, jangan kita berharap tak ada saya dibagi kembali. Jangan. Bila dibagi, alhamdulillah terima. Kalau seandainya kita mustahil, kalau enggak, terserah yang namanya kewajiban kita keluarkan zakat. Sunnah kita mengorbankan hewan kurban. Setelah kita lakukan, serah panitia sudah selesai urusan kita beribadah. Apakah zakat ataupun kurban? Mungkin itu lebih simpel. Jangan kita libatkan diri dalam urusan yang telah kita serahkan. Karena kita berlaku hukum sosial kemasyarakatan di lingkungan desa masing-masing. Itu lebih bijaksana untuk menjaga lahir bentuk ikhlas kita atas hewan kurban yang kita tuhan. Mudah-mudahan itu gambaran secara umum yang bisa kita manfaatkan. Namun yang di lapangan itu terjadi sesuai dengan
Wallahu a'lam bishawab. Barangkali di bawah video propagasi kita pada malam ini, insyaallah ini jangan berhenti di sini. Terus kita percaya ilmu kita melalui guru kita yang lain, kita tanya melalui guru kita yang lain, sehingga mana yang lebih tepat, yakin dan meyakinkan di hati, amalkan. Mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.